berat, kanker misalkan, datang ke dokter-dokter di Indonesia, maka ada potensi baraya diporotin duit sampai ratusan juta rupiah. Tapi dengan keluhan yang sama, silakan baraya datang ke Singapura, datang ke Malaysia, baraya tidak akan diapa-apain. Baraya mungkin hanya dicek, diajak ngobrol, kemudian kalaupun harus berobat, biayanya hanya puluhan juta atau bahkan lebih murah daripada itu. Dan tidak ada prosedur operasi begini dan begitu, biasa aja. Bahkan kadang-kadang juga nggak dikasih obat, hanya dikasih konsultasi begini dan begitu. Kenapa bisa seperti itu? Ya alasan sederhananya adalah karena di sana lebih menyenangkan, sedangkan di sini lebih menyempitkan. Kalau misalkan baraya pindah ke Singapura, baraya tetap bisa mempertahankan identitas keindonesiaan tanpa harus dirasisin. Sedangkan kalau di Indonesia, bicara soal hukum, di Indonesia ini hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Apabila yang melakukan tindakan kriminal itu adalah orang bawah, masyarakat biasa, maka hukum itu akan ditegakkan setegak-tegaknya tanpa celah sedikit pun, gitu ya. Tetapi apabila yang melakukan tindakan kriminal itu adalah pejabat, adalah orang yang berduit, adalah para elit, maka hukum itu seolah-olah menjadi tumpul, tidak berdaya dan tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Nah, untuk saya pribadi, dengan segala problem yang ada di Indonesia saat ini, apakah saya ada keinginan, dalam hati kecil saya itu ada ingin untuk pindah kewarganegaraan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Indonesia belakangan ini, tahun-tahun ini, terjadi fenomena WNI berpindah kewarganegaraan, menjadi warga asing, gitu ya. Salah satu yang menjadi negara favorit bagi warga negara Indonesia itu adalah negara Singapura. Dalam satu tahunnya itu kurang lebih sekitar 1000 WNI yang pindah kewarganegaraan ke Singapura. Tentu mereka itu punya alasan sangat kuat sehingga mereka itu memutuskan untuk pindah kewarganegaraan. Ya pastilah dari segi kenyamanan gitu ya, dari segi kenyamanan dan kemudahan. Ya logika saja kalau mereka sudah nyaman di Indonesia, untuk apa mereka pindah kewarganegaraan? Tidak mungkin kan? Tentu dari segi kenyamanan. Kemudian dari segi apa lagi? Nanti kita ulas di belakang ya. Kemudian sebetulnya tren fenomena pindah kewarganegaraan ini sebetulnya lanjutan dari tren dari maraknya warga negara Indonesia yang berobat ke luar negara. Salah satunya Malaysia, termasuk juga Singapura. Ya, banyak sekali belakangan ini media-media itu memberitakan bahwa orang Indonesia ini banyak berobat ke Malaysia. Tentu selain dari faktor fasilitas kesehatannya lebih canggih dan lebih lengkap, serta dari tenaga ahli yang lebih profesional, tentu dari segi biaya pengobatan di sana itu lebih murah. Itulah mengapa warga negara Indonesia apabila divonis penyakit yang berat, penyakit yang serius, mereka itu memilih untuk berobat ke luar negara. Dalam hal ini Malaysia atau Singapura gitu ya. Oke, setelah ini kita tonton satu video yang sangat menarik yang mengulas soal ini gitu ya. Soal mengapa WNI itu banyak pindah kewarganegaraan, menjadi warga asing, menjadi warga negara di luar sana gitu ya. Apa alasan-alasan mereka sehingga mereka memutuskan itu? video ini dibuat bersamaan dengan ribuan warga negara Indonesia yang pindah ke luar negeri, jadi warga negara asing. Rata-ratanya menurut data yang ada itu sekitar 1000 orang warga negara Indonesia pindah ke Singapura. Singapura saja itu sekitar 1000 orang setiap tahunnya. Kenapa bisa seperti itu? Ya alasan sederhananya adalah karena di sana lebih menyenangkan, sedangkan di sini lebih menyempitkan. Kalau misalkan baraya pindah ke Singapura, baraya tetap bisa mempertahankan identitas keindonesiaan tanpa harus dirasisin. Sedangkan kalau di Indonesia, baraya sipit sedikit aja ditanya agamanya apa, baraya hitam sedikit aja ditanyain kosmetiknya apa. Itu kondisi di Indonesia kan seperti itu. Maka bisa disimpulkan bahwa 5 juta kilometer persegi wilayah Nusantara ini, wilayah Indonesia ini ternyata menyempitkan, sedangkan Singapura yang wilayahnya hanya segede Jakarta itu ternyata sangat-sangat melapangkan. Luar biasa. Tren kepindahan warga negara Indonesia ke luar negeri ini adalah kelanjutan dari tren berobat ke luar negeri. Jadi sejak beberapa tahun yang lalu itu memang ada tren berobat ke luar negeri. Karena apa? Karena jauh lebih murah.
Jadi kalau misalkan Baraya sekarang, Baraya ngaku sakit aja, sakit berat, kanker misalkan, datang ke dokter-dokter di Indonesia, maka ada potensi Baraya diporotin duit sampai ratusan juta rupiah. Tapi dengan keluhan yang sama, silakan Baraya datang ke Singapura, datang ke Malaysia, Baraya tidak akan diapa-apain. Baraya mungkin hanya dicek, diajak ngobrol, kemudian kalaupun harus berobat, biayanya hanya puluhan juta atau bahkan lebih murah daripada itu. Dan tidak ada prosedur operasi begini dan begitu, biasa aja. Bahkan kadang-kadang juga nggak dikasih obat, hanya dikasih konsultasi begini dan begitu. Cek kalau tidak percaya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena di Indonesia ada sebuah fenomena di balik gunung es, yaitu suap. Jadi dokter-dokter di Indonesia dengan tukang farmasi itu biasanya terlibat pada serangkaian prostitusi aneh di situ yang menyebabkan harga berobat di Indonesia menjadi sangat mahal. Nah, fenomena dari banyaknya warga negara Indonesia yang pindah ke luar negeri dan banyak warga negara Indonesia yang harus berobat ke luar negeri adalah karena negara ini sebenarnya tidak diurus. Jadi setiap ada penyimpangan, setiap ada kejelekan, setiap ada kezoliman, setiap ada kejahatan, itu akan diabaikan. Kenapa? Karena negara ini memang bukan ngurusin hal-hal yang seperti itu. Negara ini ngurusin kalangan elit saja. Ngaku nggak? Jadi coba silakan Baraya buktikan apakah pernyataan saya ini salah atau tidak. Baraya sekarang lapor kepada polisi, misalkan, Pak, anak saya dicabuli. Tunggu 1 tahun apa yang akan terjadi. Saya menduga tidak akan terjadi apa-apa. Baraya coba lapor ke tukang pertanahan di Indonesia, Pak, tanah saya diserobot sama orang tidak dikenal. Tunggu 10 tahun apakah laporan Baraya itu akan ditanggapi atau tidak. Baraya sekarang lapor kepada pemerintah, Pak, anak saya jadi korban zonasi di sekolahnya. Coba tunggu seumur hidup Baraya, apakah Baraya akan ditanggapi laporannya atau tidak. Silahkan cek sekarang. Kenapa? Negara kita ternyata bukan untuk rakyatnya. Negara kita bukan untuk 270 juta penduduknya. Negara ini hanya untuk kalangan elit-elit saja. Laporan Baraya yang menumpuk itu hanya akan terabaikan, hanya akan mengendap, dan akhirnya terkubur di dalam genangan lumpur tangisan Baraya sendiri. Bahkan undang-undang yang ada itu disinyalir bukan untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan kita, tapi mengakomodasi kepentingan-kepentingan si elit dan si paling elit dan keluarga-keluarganya. Misal, kita menggugat ke MK atau ke MA atau ke yang gitu-gitulah. Misalkan tentang kerusakan lingkungan akibat pertambangan, masalah-masalah di Papua. Baraya silakan ajukan ke MA, Baraya silakan ajukan ke MK. Butuh waktu lama sekali untuk rapat, untuk begini dan begitu. Itu pun kalau jadi. Kemudian Baraya silakan ajukan masalah-masalah soal ormas, itu juga bakal diabaikan. Baraya membutuhkan masalah-masalah ini untuk diajukan kepada MK dan EMA dan sebagainya, itu juga mungkin saja Baraya akan diabaikan, setidaknya dalam beberapa puluh tahun. Undang-undang perampasan aset misalkan, itu mengendap selama berapa tahun, berapa puluh tahun gitu. Tapi ketika si paling elit itu ngomong bahwa anak saya pengen jadi pejabat, itu dalam 2 hari, dalam 3 hari, dalam sehari, itu MK dan MA bisa aja langsung mengabulkannya. Anak saya pengen jadi ini, itu bisa langsung cepat, langsung undang-undangnya langsung berubah gitu, MK-nya langsung berubah, apanya langsung berubah gitu. Itu di Indonesia itu kejadiannya seperti itu. Mau ngebantah? Ya kan itu faktanya memang terjadi seperti itu. Makanya si elit dan si paling elit itu anaknya, kakeknya, cucunya, buyutnya, semuanya jadi pejabat. Bahkan ada yang si paling elit itu punya anak tiga-tiganya jadi pejabat. Tiga-tiganya jadi ketua partai politik, tiga-tiganya jadi apa ya, semuanya kayak gitulah. Nggak tahu itu di Indonesia apa di negara yang lain. Tapi gimana kalau kita melawan, misalkan kok bisa seperti itu negara ini, kenapa kayak gitu terus? Ya udah, kalau misalkan negara gini begitu terus, maka kita akan melawan dengan cara memviralkannya. No viral, no justice, misalkan gitu ya. Lalu apa yang terjadi? Ya muncul undang-undang ITE. Siapa yang mau memviralkan bakal masuk penjara. Muncul undang-undang penyiaran. Siapa yang melakukan investigasi bakal masuk penjara. Kemudian muncul RUU Polri. Siapa yang bikin onar di memviralkan dan lain-lain, akses internetnya akan dicabut gitu. Ya kayak gitu akhirnya. Jadi rakyat gak bisa ngapa-ngapain. Rakyat mau ngeluh, rakyat mau apa juga, ya akhirnya bisa aja kena undang-undang UTE apa segala rupa, langsung ITE langsung dihilangin dan sebagainya. Pertanyaan saya adalah,
adalah itu yang bikin undang-undang itu kan, dan merangkai rancangan undang-undang itu kan adalah orang-orang DPR. DPR itu ngakunya kan perwakilan rakyat, perwakilan kita-kita ini katanya. Ya tapi mana buktinya? Coba saya misalkan tanyakan, rakyat golongan mana yang minta agar setiap rakyat Indonesia tidak boleh melakukan investigasi terhadap hal-hal yang mencurigakan di Indonesia? Di mana? Rakyat Indonesia golongan mana yang menghendaki agar kalau misalkan ada rakyat yang protes, yang komplain dan sebagainya, kemudian internetnya bisa dicabut secara sepihak gitu? Siapa rakyat yang menghendaki itu? Ya tidak ada. Ini sebenarnya adalah dari kelompok-kelompok tertentu saja, dari elit-elit, dari si paling elit dan keluarga-keluarganya saja yang tidak mau dikritik, yang pengennya disembah apa segala rupa. Jadi mereka tetap ingin berlanggeng berkuasa, sedangkan kita-kita ya hanya digunakan suaranya saja menjelang pilkada. Nah, pilkadanya juga diobok-obok biar suara-suara kita itu bisa masuk ke corong mereka dengan sangat sebaik-baiknya gitu. Kalau misalkan seperti itu, saya mau berjuang melalui politik, karena dengan jadi partai politik maka saya bisa ini. Ya gak bisa juga Baraya, karena partai politik sekarang sudah jadi milik mereka semua. Itu kan koalisinya besar ya, jadi partai-partai itu juga pada akhirnya ya terlibat aja dalam konspirasi-konspirasi besar yang kita tidak ketahui juntrungannya apa. Ya semoga aja mereka punya itikat baik, kan kita mah nggak tahu, cuman bisa menduga-duga, cuman bisa berburuk sangka gitu ya. Lalu jadi bagaimana dong? Apakah Baraya mempertimbangkan untuk pindah ke warganegaraan? Kalau saya sih tidak. Saya berpikirnya daripada saya pindah ke warganegaraan, mendingan jadi presiden. Ya, saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh si Guru Gembul. Ya, memang begitulah situasi dan kondisi di Indonesia pada saat ini. Tidak hanya saat ini, sebetulnya dari dulu memang begitu, tidak berubah-ubah. Kalaupun berubah itu sedikit, itu pun karena memang tuntutan zaman gitu ya. Seperti hukum, bicara soal hukum, di Indonesia ini hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Apabila yang melakukan tindakan kriminal itu adalah orang bawah, masyarakat biasa, maka hukum itu akan ditegakkan setegak-tegaknya tanpa celah sedikit pun, gitu ya. Tetapi apabila yang melakukan tindakan kriminal itu adalah pejabat, adalah orang yang berduit, adalah para elit, maka hukum itu seolah-olah menjadi tumpul, tidak berdaya dan tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Jadi di sini sudah bisa disimpulkan bahwa hukum itu cuma berlaku untuk kalangan bawah, untuk masyarakat biasa. Kamu rakyat biasa, kamu nggak punya duit, dompetmu tipis tidak tebal, sekali kamu bikin ulah, bikin kriminal, hukum akan ditegakkan buat kamu. Kamu akan dihukum seberat-beratnya, kamu akan dihukum setimpal dengan perbuatan kamu. Ini untuk rakyat biasa. Kalau orang yang berduit, para elit, pejabat, tersandung kasus kriminal, ya beres bos, semua bisa diatur, yang penting ada duit. Ya begitulah gambaran, ya gambaran hukum di Indonesia diimplementasikan. Jadi hukum itu bisa dibeli, siapa yang punya duit, dia yang bisa beli hukum. Dia yang bersalah, bisa-bisa dia yang benar gitu ya. Malah banyak kasus itu korban malah jadi tersangka. Bukan tersangkanya yang hukum, malah korbannya yang dihukum. Aneh kan hukum di Indonesia itu? Sebetulnya bukan hukumnya yang aneh. Yang aneh itu adalah aparat keamanannya. Bahkan sering terjadi di masyarakat itu, kalau terjadi kriminal, mengalami tindakan kriminal itu, mereka enggan untuk melaporkan ke polisi. Karena percuma, tidak akan diproses. Tidak akan diproses. Laporan itu hanya menumpuk begitu saja. Hanya sebagai arsip gitu ya. Di kantor kepolisian, di kantor polisi. Ya selama kamu nggak punya duit ya tidak akan diproses, kecuali kamu bayar baru nanti akan diproses. Seperti kasus anaknya pejabat, anaknya partai di Surabaya itu ya, yang membunuh pacarnya gitu sampai meninggal. Pada akhirnya dia yang membunuh, tapi pada akhirnya dia tidak bersalah dalam kasus itu gitu ya. Padahal sudah jelas di situ ada CCTV, di situ ada bukti visum dari dokter forensik, itu sudah menguatkan bahwa siapa sih nama pelakunya itu saya lupa. Ini sudah jelas, tersangka ini sudah betul-betul terlibat dalam pembunuhan ini, dialah yang membunuh si pacarnya ini. Tapi karena ya
karena hukum bisa dibeli, ya akhirnya dia dibebaskan begitu saja meskipun membunuh anaknya orang, menghilangkan nyawa, dia bebas begitu saja. Ya lagi-lagi karena punya duit. Coba yang melakukan pembunuhan itu adalah orang biasa, tanpa ini itu, ya udah langsung dijebloskan ke penjara sesuai dihukum sesuai dengan tindakan kriminal yang dilakukan. Ya, termasuk soal ini ya, termasuk soal penghapusan persyaratan usia pelamar kerja gitu kan. Kan di Indonesia ini kalau melamar kerja di satu perusahaan itu kan ada persyaratan usia, harus umur sekian sampai sekian gitu baru boleh melamar kerja. Itu sempat ada orang yang mengajukan untuk penghapusan aturan ini gitu ya ke Mahkamah Konstitusi, tapi ditolak, Bos. Ya, ditolak. Aturan persyaratan usia kerja ini ditolak sama MK. Tetapi ketika elit yang mengajukan itu untuk mengubah persyaratan usia itu untuk anaknya presiden, itu disahkan, Bos, diterima. Nah, itu sudah menggambarkan bahwa itu hukum dan undang-undang di Indonesia itu hanyalah berpihak kepada para elit. Untuk rakyat biasa ya siapa lu gitu kan. Aduh. Banyak lagi ya problem-problem di Indonesia ini yang membuat tidak nyaman warga negaranya sendiri untuk tinggal di negaranya gitu ya. Banyak sekali kalau saya jabarkan di channel ini kayaknya jadi panjang sekali durasinya. Tetapi yang pasti adalah yang bikin tidak nyaman di Indonesia ini adalah kepastian hukum gitu ya. Salah satu yang paling mendasar itu adalah kepastian hukum, selain dari problem-problem yang lainnya. Ya, seperti yang saya bilang tadi itu, hukum di Indonesia ini tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, untuk saya pribadi, dengan segala problem yang ada di Indonesia saat ini, apakah saya ada keinginan dalam hati kecil saya itu ada ingin untuk pindah kewarganegaraan? Tidak, tidak sama sekali. Sejelek-jeleknya Indonesia, seburuk-buruknya Indonesia, saya masih tetap mencintai negara Indonesia. Dengan segala problematika yang ada di dalamnya, saya masih mencintai Indonesia. Apalagi saya nggak punya duit gitu ya. Sekalipun saya punya duit untuk mengurus kepindahan kewarganegaraan saya tidak akan melakukan itu. Saya tidak akan pindah negara. Saya akan tetap stay di Indonesia. Saya akan menjadi warga negara Indonesia. Gitu ya. Saya mencintai Indonesia. Saya memiliki rasa jiwa nasionalisme yang tinggi. Ya, meskipun di ruang komen banyak sekali netizen, tidak sedikit netizen yang mengatakan saya pengkhianat bangsa gitu ya. Mungkin Anda tidak menemukan komen-komen toksik seperti itu, tetapi saya membacanya gitu ya. Itu khusus saya karena bahasa mereka itu sangat kasar, membinatangkan saya, membabi-babikan saya gitu. Kasar sekali. Itulah mengapa komen-komen itu terfilter otomatis oleh YouTube gitu ya. Jadi difilter. Jadi cuma saya yang bisa membaca komen-komen toksik itu. Ya, saya terima saja gitu ya kalau Anda menuduh saya adalah pengkhianat bangsa. Saya terima saja, itu konsekuensi saya sebagai konten kreator. Konsekuensi saya sebagai pengkritik negara saya. Saya terima saja gitu ya. Saya tidak akan ambil pusing, tidak akan ambil hati. Oke, mungkin itu saja konten pada kali ini. Selebihnya saya minta maaf apabila ada yang salah-salah. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.